selamat siang para pemirsa semuanya. Kembali lagi dengan saya Yasmina Ella di Gong News Update. Berita hari ini datang dari Provinsi Jawa Tengah. Puluhan guru P3K mengalami pembatalan kelulusan, meskipun sebelumnya telah ada yang lulus dan telah mendapatkan SK yang resmi. Peristiwa ini memicu adanya maladministrasi dan memicu terjadinya sengketa di Pengadilan Tata Usaha Negara. Kronologi bermula dari adanya proses seleksi P3K di daerah Jawa Tengah dengan rentang tahun 2024 hingga tahun 2025. Para pelamar, khususnya guru, telah mengikuti serangkaian proses seleksi dengan baik dan sesuai aturan. Beberapa dari mereka sudah ada yang lulus dan sudah menerima SK yang resmi. Setelah itu, pihak BKD mengirimkan data kepada BKN Pusat. Namun, BKN telah menemukan kejanggalan antara data daerah dengan data nasional. Dengan peristiwa tersebut, pihak BKD mengumumkan bahwasannya melakukan pembatalan kelulusan bagi seluruh peserta P3K di daerah Jawa Tengah dengan rentang tahun 2024 hingga tahun 2025. Hal ini tentunya tidak adil bagi para pihak yang telah dinyatakan lulus dan telah mendapatkan SK yang resmi. Namun, pihak BKD tidak menggubris terkait hal tersebut. Selanjutnya akan dilanjutkan oleh rekan saya, Izar. Terima kasih kepada rekan Yasmin. Di sini saya akan melanjutkan pembahasan tentang dalam proses administrasi ini terdapat 3 lembaga yang memiliki peran penting. Yang pertama yaitu BKD yang bertugas untuk menyusun formasi, melaksanakan seleksi, mengumumkan hasil kelulusan, serta menyampaikan data peserta kepada BKN. Yang kedua ada BKN yang berperan untuk memvalidasi data dan menentukan apakah NIP 3K ini dapat diterbitkan atau tidak. Lalu yang terakhir ada Kementerian PANRB yang menetapkan formasi secara nasional dan mengatur mekanisme seleksi. Dari sisi instrumen hukum, terdapat 2 KTUN yang menjadi objek utama, yaitu KTUN kelulusan dan KTUN pembatalan kelulusan. Kedua keputusan ini berdampak langsung kepada peserta sehingga dapat diuji melalui mekanisme PTUN. Baik para pemirsa, dilihat dari kacamata hukum administrasi negara, kasus ini menunjukkan dugaan pelanggaran terhadap asas-asas pemerintahan yang baik. Yang pertama yakni adanya kepastian hukum. SK kelulusan sudah menimbulkan hak. Pembatalan setelah itu lahir jelas sangat mencederai prinsip kepastian hukum. Kemudian yang kedua, adanya kecermatan. Kesalahan formasi berasal dari verifikasi instansi itu sendiri, sehingga para peserta sangat tidak layak menanggung akibatnya. Kemudian yang ketiga, adanya keterbukaan. BKD itu sendiri tidak memberikan penjelasan secara detail soal ketidaksesuaian informasi tersebut. Kemudian yang keempat yakni tidak menyalahgunakan wewenang. Seperti yang kita ketahui bersama para pemirsa, seharusnya kewenangan yang seharusnya digunakan untuk melindungi pihak yang beretikat baik dan bukan malah sebaliknya. Karena itu keputusan ini sangat amat layak dipertanyakan dalam perspektif hukum administrasi. Pembatalan P3K di Provinsi Jawa Tengah pada kurun waktu 2024 sampai 2025 ada 3 aspek yang perlu diperhatikan oleh pemerintah yang membuat keputusan yang justru merugikan masyarakat. Yang pertama dari perlindungan hukumnya, yang kedua penegakan hukumnya, yang ketiga ada pertanggungjawaban administrasi negara. Yang pertama dari sisi perlindungan hukumnya, peserta ini seharusnya berhak mendapatkan informasi yang jelas, informasi yang benar dari pemerintah tentang dasar hukum, prosedur, serta data yang diambil untuk mengambil keputusan tersebut. Peserta ini bisa menggugat ke PTUN atau melaporkan ke Ombudsman untuk meminta pemulihan hak apabila merasa dirugikan oleh keputusan pemerintah tersebut. Yang kedua dari aspek penegakan hukumnya, pemerintah ini wajib memastikan apakah keputusan itu dibuat sesuai prosedur dan peraturan yang berlaku. Sementara pengawas internal serta PTUN ini berperan menilai dan menegakkan hukumnya. Apabila pemerintah tidak menjalankan keputusan dari pengadilan, maka uang paksa dapat diterapkan untuk menegakkan hukumnya. Ketiga, pada pertanggungjawaban administrasi negaranya. Pejabat yang terlibat bertanggung jawab penuh atas kasus tersebut. Yang dimana pejabat yang terlibat ini antara lain adalah BKD, Dinas Pendidikan, BKN, dan juga Gubernur. Di mana para pejabat-pejabat tersebut memiliki pertanggungjawaban sesuai kesalahan yang ada dalam keputusan tersebut. Maka pertanggungjawaban ini bisa berupa pertanggungjawaban perbaikan keputusan, sanksi disiplin atau ganti rugi bila ada kerugian atas negara. Maka 3 aspek tersebut memastikan bahwa peserta P3K ini mendapat kepastian dan perlindungan hukum yang tepat. Baik, saya kembalikan ke studio. Ke studio bersama saya, terima kasih rekan-rekan semuanya. Demikian hasil analisis hukum terkait kasus pembatalan kelulusan P3 di Provinsi Jawa Tengah tahun 2024 hingga tahun 2025. Kasus ini menjadi contoh betapa pentingnya kecermatan dan kepastian hukum terhadap setiap keputusan pemerintah.
Saya Yasmin Naila dan rekan-rekan sekalian pamit undur diri dan melaporkan hasil tugas hukum administrasi negara. Sekian, terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.